Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain, serta pemirsa beberapa TV dan para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ayat-ayat Allah yang besar berupa matahari, bulan, dan yang lain-lainnya, dan larangan tidak boleh sujud kepada mereka, tapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan mereka. Berkata Imam Ibnu Katsir, siapa Ibnu Katsir? Nama aslinya adalah Imaduddin Abul Fida Ismail bin Amr Al-Qurashi Ad-Dimashqi. Laqabnya Imaduddin, tiangnya agama. Kunyahnya Abul Fida, namanya Ismail. Bapaknya namanya Amr. Beliau bergelar Al-Hafidh yang masyhur sebagai pemilik tafsir. Nama tafsirnya Tafsirul Qur'anil Azim, yang kemudian dikenal dengan sebutan Tafsir Ibnu Katsir, dan juga penyusun kitab At-Tarikh. Beliau termasuk murid dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, juga murid Imam Ibnu Qayyim, dan Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir ini dua-duanya murid Ibn Taimiyah. Imam Ibnu Katsir wafat tahun 774. Kata Imam Ibnu Katsir, al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahiqu lil ibadah. Pencipta seluruh alam jagat raya yang besar tadi, pencipta langit, pencipta bumi, matahari, bintang, bulan, pencipta semua alam itu, dialah yang berhak untuk diibadati. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha. Adapun jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan. Jadi ketika penyusun kitab ini menerangkan bahwa wajib kita beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, yang tidak ada syarikat baginya, mu'alif pun menjelaskan beberapa jenis ibadah yang harus dilakukan kepada Allah. Beliau menyatakan wa anwa'ul ibadah misal al-islam wal iman wal ihsan. Di antara jenis-jenis ibadah adalah Islam, iman, dan ihsan. Ketiga hal ini, Islam, iman, dan ihsan adalah agama.
Sebagaimana diterangkan di dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, berkata Umar, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi sya'r la yura alaihi athar safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Ketika kami sedang duduk-duduk di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam di suatu hari, tiba-tiba datang seseorang kepada kami, laki-laki, sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya. Tidak terlihat bekas-bekas safar pada dirinya. Bekas safar itu biasanya kulehe ya, dekil and dekucel, lelah gitu. Ini enggak ada, fresh, seger, kumal. Ini memang enggak bersih. Tapi la ya'rifuhu minna ahadun, tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Disebut orang jauh, nggak ada bekas-bekas safar. Disebut orang dekat, tak ada seorang pun yang mengenalnya. Terus dia duduk di hadapan Nabi SAW bertindak sangat akrab. Dia menyandarkan kedua lututnya di atas kedua lutut Nabi SAW. Dan menyimpan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi SAW. Akrab kan? Bukan SKSD, tapi betul SKSD apa? Sok kenal, sok dekat. Ini mah kenal dan dekat. KD ini mah betul. Kenal dan dekat. Qala, orang itu berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasul alaihi salatu wassalam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Dijawab oleh beliau, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, saum Ramadan dan haji ke Baitullah apabila engkau mampu di jalannya. Lahirlah rukun Islam yang 5. Orang itu menjawab, sodak tak benar kamu. Kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqhu. Kita merasa heran. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Sunda, pas ongkoh nanya, pas dijawab nggak bener kan. Apa bahasa Indonesianya? Kami heran kepada orang ini. Dia bertanya, setelah dijawab membenarkan, ongkohnya itu tidak ada. Ongkoh nanya. Kalau orang ini bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Terangkan kepadaku tentang iman. Dijawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya dan hari akhir. Sampai di sana Nabi SAW memakai waw ataf.
Kau beriman kepada Allah dan kepada malaikatnya pakai dan. Sampai hari akhir. Tapi pas takdir wa tu'mina bil qadari. Diulang dan engkau beriman kepada takdir. Baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Kenapa pas beriman kepada takdir imannya disebut lagi? Ini penekanan, takkid namanya. Seolah-olah beliau mengisyaratkan beriman kepada yang 5 ini nyaris tak ada seorang pun kaum muslimin yang akan mengingkarinya. Tapi kepada takdir akan ada yang mengingkarinya. Maka ditekankan lagi beriman kamu kepada takdir baik yang baik ataupun yang buruknya. Orang itu berkata lagi, sodak tak benar engkau. Itu pertanyaan kedua. Ketiga, fa akhbirni anil ihsan. Beritahukan kepadaku tentang ihsan. Qal Nabi SAW menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan engkau beribadah kepada Allah, ingat. Ihsan itu ibadah kepada Allah. Nggak boleh ihsan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksud Nabi ada di pinggir saya itu ihsan. Seolah-olah Nabi mengawasi. Lebih parah. Ihsan itu ibadah hanya kepada Allah. Nggak boleh kepada Nabi Muhammad SAW. Ihsan engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan kalau engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Ini pertanyaan ketiga. Keempat, fa akhbirni anis sa'ah. Beritahukan kepadaku tentang kiamat. Qal beliau menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi Nabi tidak tahu kapan kiamat terjadi. Yang bertanya juga tidak tahu kapan kiamat terjadi. Satu-satunya kiamat yang kita tahu apa coba? Harinya ya. Hari apa? Hari Jumat. Tapi Jumat kapan kita tidak tahu. Tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Wallahu a'lam. Gak ada yang tahu kecuali Allah. Lalu kata Nabi alaihi salat, kata orang tadi, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritahukan kepadaku tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat. Tandanya aja dijelaskan. Kata beliau, antalidal amatu rabbataha wa antaral huffatal uratal alata ri'a'asya yatatawwaluna fil bunyan. Tanda kiamat. Pertama, kalau seorang amat sudah melahirkan tuannya. Amat itu hamba sahaya wanita. Kalau hamba sahaya laki-laki, abid namanya. Abdun. Bukan nama, sebutannya. Kalau wanita, amat. Amatullah, hamba Allah. Tapi hamba Allah yang wanita. Kalau ada seorang amat sudah melahirkan tuannya. Ini yang pertama, tanda kiamat pertama. Kedua, engkau melihat orang yang hufat, yang urat, yang alat. Hufat itu nyeker. Tak bersendal, tak berkaos kaki, tak bersepatu. Urat itu telanjang. Alat itu yang miskin, yang susah. Orang yang susah, kelihatan susahnya itu dia telanjang, dia nggak pakai alas kaki, dia miskin. Ri'asyah, dia penggembala kambing. Umumnya penggembala kambing itu bukan pemilik kambing, umumnya. Tapi dia hanya pesuruh. Yang disuruh mengembalakan kambing nanti diupah. Bukan pemilik.
Tapi orang ini yang kelihatan susah, fakir, miskin, yatatawwaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan. Jadi antara tanda kiamat. Nanti kita rinci, jelaskan apa maksudnya. Tsumman talaqa falabithu maliyan tsumma qala li ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian orang itu pergi. Ngaleos weh. Setelah beberapa waktu Nabi SAW bertanya kepadaku, "Hai Umar, kamu tahu nggak siapa yang bertanya tadi?" Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu kata beliau, فَإِنَّهُ Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Orang tadi adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Jadi kita lihat Islam, iman, dan ihsan itulah agama secara keseluruhan dengan 3 tingkatannya, yaitu tingkat pertama Islam, tingkat kedua iman, tertinggi itu ihsan. Nanti kita akan jelaskan lebih rinci ya. Jadi kata muallif, jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkanlah contohnya Islam, iman, dan ihsan. Contoh lagi berdoa. Doa itu ibadah. Jenis yang lain khauf. Khauf itu rasa takut kepada Allah. Juga roja, bukan nama radio. Berharap kepada Allah. Tawakal, raghbah, rahbah. Raghbah ini hampir sama dengan berharap. Berkeinginan gitu, kabita gitulah ya. Rahbah itu sama dengan takut. Khusyuk, khasyah. Khasyah juga takut. Nanti kita bedakan maknanya. Inabah, isti'anah, istighatsah. Isti'anah meminta pertolongan. Istighatsah meminta bantuan. Apa bedanya? Sama. Isti'anah, istighatsah minta pertolongan kepada Allah. Bedanya kalau isti'anah meminta pertolongan dalam hal meraih kebaikan. Kalau kita ya Allah beri saya rizki, ya Allah beri saya jodoh 2 lagi, ya Allah beri saya kesehatan, ya Allah beri saya kebahagiaan, ketenangan, itu isti'anah. Kalau istighatsah minta kepada Allah, minta tolong agar terlepas dari kesulitan. Seperti ya Allah, beri saya jalan keluar dari kesulitan yang sedang saya hadapi. Sembuhkan penyakit saya. Lunaskan hutang saya. Pokoknya ingin lepas dari kesulitan itu yang disebut dengan apa? Istighatsah. Intinya isti'anah, istighatsah itu sama-sama minta tolong. Adzabah juga menyembelih itu ibadah. Nazar juga ibadah. Dan jenis-jenis ibadah lain yang Allah perintahkan semua hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata pensyarah Syekh Al-Utsaimin ketika menerangkan poin ini, kullu anwa'il ibadah mimma dzukira wa ghairuhu lillahi wahdahu la syarikalah fala yahillu sarfuha li ghairillahi ta'ala. Semua jenis-jenis ibadah yang disebutkan tadi dan ada lagi yang tidak disebutkan itu milik Allah satu-satunya, tak ada serikat baginya dalam hal ini, maka tidak boleh semua ibadah tadi ditujukan kepada selain Allah. Kita tak boleh khauf kepada selain Allah. Tak boleh berdoa kepada selain Allah. Tak boleh bertawakal. Tak boleh
khusyuk, tak boleh isti'anah, istighatsah kecuali kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Lalu berkata muallif setelah itu, wad dalilu, adapun yang menjadi dalil adalah qauluhu ta'ala, firman Allah, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dalilnya adalah surah Jin ayat 18. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Nanti kita terangkan tafsirannya. Maka jangan kalian menyeru kepada siapapun atau kepada apapun selain kepada Allah. Ini tidak boleh menyeru berdoa selain kepada Allah. Maka faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Siapa orang yang menunjukkan salah satu jenis ibadah tadi selain kepada Allah, orang itu musyrik, kafir. Juga firman Allah dalam surah Al-Mu'minun 117. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Siapa yang berdoa kepada selain Allah, kepada ilah lain, sesembahan lain selain Allah, la burhana lahu bihi, orang itu tidak punya burhan, enggak punya alasan kuat, enggak punya argumentasi. Fa innama hisabu 'inda rabbih, hisab orang itu hanya di sisi Allah dan tidak akan bahagia orang kafir seperti itu. Disebut kafir oleh Allah. Ketika menjelaskan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, penerapan dalil ini adalah Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwa semua masjid milik Allah. Masjid itu tempat sujud atau anggota sujud. Dan itu semuanya milik Allah. Maknanya la ta'budu ma'ahu ghairah fatasjudulah. Jangan kalian beribadah kepada selain Allah dalam bentuk kalian sujud. Kadang-kadang ya, kadang-kadang. Ada kaidah zikrul makan wa urida bihil amal fihi. Kadang-kadang disebut tempat. Tapi yang dimaksud adalah amal yang dilakukan di tempat itu. Seperti disebut masjid, tapi yang dimaksud adalah sholat yang biasa dilakukan di masjid itu. Seperti umpamanya ayat Allah menyatakan khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil perhiasan-perhiasan kamu setiap kali kamu masuk masjid. Maknanya bukan berarti kalau setiap ke masjid harus pakai baju bagus, bukan. Khudhu zinatakum, zinah di sini adalah pakaian. Ambil pakaian kamu yang terbagus. Pakaian disebut zinah, perhiasan. Allah menyatakan, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Kami telah turunkan kepadamu pakaian sebagai penutup aurat dan sebagai perhiasan. Pakaian ini perhiasan. Dengan berpakaian kita rada ginding meusan. Pakaian jelek, penampilan kita juga jadi kelihatan jeleknya. Pakaian bagus, yang tadinya kita goreng patut sedikit rada mencerang. Terhiasi oleh apa? Pakaian. Disebut
Perhiasan maksudnya pakaian. Disebut masjid maksudnya sholat. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Maknanya ambil pakaianmu yang terbagus ketika kamu mau sholat. Jangan asal-asalan pakai kaos oblong nubelel gitu. Tapi pakai pakaian yang terbagus ketika kamu akan sholat. Walaupun sholatnya tidak di masjid. Di rumah umpama pas mau ke masjid hujan besar. Seperti ini sekarang. Akhirnya kita sholat di masjid. Di rumah. Walaupun sholat di rumah pakai pakaian yang terbaik. Ayat ini pun demikian. Wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu semua milik Allah. Maknanya seluruh ibadah yang biasa dilakukan di masjid itu milik Allah. Dan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kalian beribadah selain kepada Allah. Jangan kalian beribadah kepada sesuatu pun selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang pertama. Adapun ayat yang kedua surah Al-Mu'minun tadi. Kata Allah azza wa jalla, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Siapa orang yang menyeru beribadah kepada ilah lain selain Allah, la burhana lahu bi. Dia enggak punya hujjah, enggak punya alasan yang kuat, enggak punya argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Terus hisabnya di sisi Allah dan tidak akan bahagia orang kafir seperti itu. Disebut orang kafir seperti itu. Menunjukkan kafirnya orang yang beribadah kepada selain Allah azza wa jalla. Wa fil hadithi, di dalam salah satu hadis, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu mukhul ibadah. Mukh itu apa yang ada di dalam tulang tuh. Sok dikecrok gening. Apa? Sumsum. Itu mukh bahasa Arabnya. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Sebenarnya hadis ini dhaif. Tapi ada yang sahih. Ad-du'a huwal ibadah. Itu yang sahih. Doa adalah ibadah. Yang menjadi dalil bahwa doa adalah ibadah, surah Ghafir ayat 60. Apa nama lain dari surah Ghafir? Al-Mu'min. Dalam surah Ghafir 60 Allah menyatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini yang menjadi dalil bahwa doa itu ibadah. Kata Allah telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku pasti akan aku ijabah doamu. Di awal kalimat Allah menyebut doa. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Coba lihat kalimat berikutnya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang takabur dari ibadah kepadaku. Maksudnya takabur tidak mau beribadah dalam bentuk doa yang Allah perintahkan tadi. Doa di sini disebut ibadah. Orang yang takabur dari berdoa kepadaku. Doa ini disebut dengan sebutan ibadah. Orang yang tak mau doa kepada Allah, orang yang tidak mau ibadah dalam bentuk berdoa kepada Allah, orang itu masuk jahanam secara terhina. Ketika menjelaskan poin ini berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hadza syuru'un
minal muallif rahimahullahu ta'ala fi adillati anwa'il ibadati allati dzakaraha fi qawlihi wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha mithlul Islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a ila akhirih. Fabada rahimahullah bi dzikril adillah 'ala ad-du'a. Sayati insyaallah tafsilu adillatil Islam wal iman wal ihsan. Ini adalah permulaan dari muallif rahimahullah dalam menyebut dalil-dalil jenis-jenis ibadah yang disebutkan tadi. Tadi muallif menyatakan jenis-jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah seperti Islam, iman, ihsan. Di antaranya doa. Salah satu jenis ibadah doa. Sampai akhir dari penjelasan tadi, muallif memulai dengan menyebut dalil doa. Adapun dalil tentang Islam, iman, ihsan nanti akan diterangkan kemudian secara rinci. Muallif berdalil dengan salah satu hadis dari Nabi SAW. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dalam Kitabud Da'awat bab Fadlud Du'a. Kata Imam At-Tirmidzi hadis ini gharib dari jalan ini. Gharib itu salah satu jenis hadis ahad yang diriwayatkan hanya oleh satu perawi di setiap tabaqat rawi. Dari Nabi kepada seorang sahabat, dari seorang sahabat kepada seorang tabi'in, dari seorang tabi'in kepada seorang tabi'un tabi'in, terus sampai kepada mudawwin atau rawi hadis. Nah, hanya seorang yang meriwayatkan di setiap generasi rawi hadis itu disebut hadis gharib. Salah satu jenis hadis ahad. Kalau yang meriwayatnya 2 orang disebut hadis aziz. Kalau yang meriwayatkan 3 orang atau lebih tapi tidak mencapai jumlah yang mutawatir, maka disebut hadis masyhur. Gharib, aziz, masyhur, 3 istilah jenis hadis ahad. Bisa sahih, bisa dhaif, bisa palsu, bisa hasan. Hadis ini dhaif. Tapi isinya benar karena sesuai dengan ayat dan ditunjang dengan hadis lain ad-du'a wal ibadah. Nah, hadis ini didalili diperkuat dengan surah Ghafir ayat 60 tadi, ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka faman da'a ghairallahi azza wa jalla bi syai'in la yaqdiru alaihi illallah fahuwa musyrikun kafirun. Sawa'an kana al-mad'u hayyan aw mayyitan. Wa man da'a hayyan bima yaqdiru alaihi mithlu an yaqul ya fulan at'imni ya fulan asqini fala syai'a fi. Wa man da'a mayyitan aw ghaiban bimithli hadza فإنه مشرك لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون فيكون بذلك مشركا. Siapa orang yang berdoa kepada selain Allah, berdoanya minta sesuatu yang tidak ada seorang pun yang mampu memenuhi permintaan itu kecuali Allah. Tapi dia minta kepada selain Allah, maka dia musyrik. Seperti ada umpamanya gunung meletus. Kalau kita berdoa, wahai mbah nu ngagegeh di tempat ieu, selamatkan kami atau hentikan itu gunung. Maksud mbah teh jin yang ada di sana. Padahal jin juga lari ya tuh. Ketika gunung meletus, maka kalau ada di sana mah mati jin juga ya. Jin tuh bilang, gue juga takut dimintai.
Siapa orang yang berdoa kepada Allah minta sesuatu yang tidak ada yang mampu memenuhi permintaan itu kecuali Allah, dia musyrik, kafir. Baik yang diminta itu yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Pas gunung meletus, wahai nini aki gitunya yang udah mati, selamatkan kami. Musyrik dia. Siapa orang yang berdoa meminta bantuan kepada yang hidup dan orang itu mampu memberikan bantuan yang diminta, seperti tolong kasih makan saya lapar. Sudah lama nggak makan, sudah 2 jam ini kukurubukan lagi. Boleh apa tidak? Boleh. Beri saya minum. Karena dia mampu memberikan apa yang kita minta. Tapi siapa orang yang berdoa kepada orang yang sudah mati atau kepada yang gaib? Yang gaib itu ada apa tidak? Ada, tapi nggak ada di hadapan kita. Seperti umpamanya orangnya ada di Jakarta, kita ada di Cimahi. Lalu minta pertolongan. Dalam bentuk berdoa, wahai fulan yang ada di Jakarta, tolong berikan saya makanan. Maka itu musyrik. Beda kalau nelpon, tolong kirim transfer uang, itu mah bisa ya dilakukan oleh orang itu. Nah, maka tidak apa-apa kalau meminta kepada makhluk dalam hal yang makhluk itu bisa memberikan. Apa yang kita minta, maka tidak apa-apa. Adapun orang yang meminta kepada mayit atau yang gaib, orang itu musyrik. Kenapa? Karena baik orang yang mati ataupun yang gaib tidak mungkin bisa memenuhi permintaannya. Maka doa kepada yang sudah mati atau doa kepada makhluk gaib seperti bangsa jin, itu menunjukkan dia meyakini bahwa yang mati atau jin itu memiliki kemampuan untuk mengatur di alam ini. Mengatur rizki, mengatur jodoh, kayak gitu. Dia punya kemampuan, diyakini. Makanya minta, wahai mbah, beri saya rizki, wahai mbah, hilangkan penyakit saya. Yang dimaksud mbah itu jin penunggu sesuatu tempat. Doa itu menunjukkan dia meyakini si mbah bisa. Padahal nggak bisa. Mungkin si mbah jin yang diminta pertolongan juga jomblo mungkin. Dimintai, ya mbah beri saya jodoh cek mbah kayak orang hese gitu. Wah nudaikin. Maka keyakinan ada makhluk lain yang punya kemampuan mengatur di alam ini itu syirik. Maka tidak boleh, ya. Wa'lam anna du'a naw'an, du'a'u masalah wa du'a'u ibadah. Ketahuilah bahwa doa ini ada 2 jenis, 2 macam. Pertama doa masalah, kedua doa ibadah. Fadu'aul masalah wa du'a'u talab, ayat talabul hajat wa huwa ibadah idza kana minal 'abdi li rabbih. Li'annahu yatadammanu al-iftiqar ila Allah Ta'ala wal luju' ilayhi wa i'tiqad annahu qadirun karimun wasi'ul fadl wa rahmah. Wa yajuzu idza sadara minal 'abdi bimithlihi minal makhluqin idza kana al-mad'u yaqilu ad-du'a wa yaqdiru 'ala al-ijabah kama sabaqa fi qawli al-qaili ya fulan at'imni. Adapun doa masalah itu minta, yaitu doa berupa permintaan, meminta kebutuhan. Maka doa meminta kebutuhan ini ibadah bila dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah.
Ya Allah beri saya rizki, ya Allah beri saya jodoh, ya Allah beri saya kesehatan. Itu ibadah. Kalau dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung pengakuan sangat butuhnya dia kepada Allah, bersandar kepada Allah dan meyakini Allah itu kuasa, Allah itu dermawan, Allah itu maha luas karunia dan rahmatnya. Maka kalau hamba berdoa meminta sesuatu kepada Allah itu ibadah. Bagus? Super bagus. Dan boleh itu maksudnya mubah. Tidak bernilai ibadah bila dilakukan oleh seorang hamba kepada sesama makhluk yang masih hidup. Kalau makhluk yang masih hidup yang dimintai pertolongan itu faham permintaan kita dan mampu memberikannya. Seperti beri saya makanan, beri saya ongkos, beri saya minuman, boleh, mubah. Kalau mintanya kepada Allah, ibadah. Itu jenis doa yang pertama, disebut doa masalah. Doa masalah, doa berisi permintaan. Kedua, wa amma du'aul ibadah fa ay yata'abbada bihi lil mad'uwi talaban li thawabi wa khaufan min iqabi wa hadha la yasihu li ghairillah wa sarfuhu li ghairillah syirkun akbar mukhrijun anin millah wa alaihi yaqa'ul wa'idu fi qawlihi ta'ala innal ladzina yastakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannama dakhirin. Kedua, doa ibadah yaitu beribadah dengan cara berdoa kepada yang dimintai doa dengan berharap pahalanya atau takut dari iqabnya, dari hukumannya. Bahasa kitanya doa ibadah teh doa dengan bahasa tubuh. Doa dalam bentuk melakukan ibadah yang Allah perintahkan walaupun mulut kita tidak meminta. Contoh umpamanya saum. Tisuk jedur nepikan ka sore jeder. Dari mulai azan subuh sampai azan maghrib kita tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan syahwat walaupun ke istri. Itu ibadah. Walaupun mulut kita selama saumnya tidak berdoa, tapi saumnya mengisyaratkan permintaan kepada Allah. Minta apa? Minta pahala dengan saumnya. Minta ampunan dengan saumnya. Minta surga dengan saumnya. Minta perlindungan dari api neraka dengan saum. Minta semua yang Allah janjikan untuk orang yang saum. Yang saum dijanjikan diampuni semua dosa kan? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Diselamatkan dari api neraka. Asyamu junnatun yastajinnu bihil amdu minan nar. Saum itu perisai. Seorang hamba membentengi dirinya dengan perisai itu dari api neraka. Saum juga dibalas dengan surga. Seorang sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku masuk surga. Kata Nabi alaihissalam, fa'alaika bisyam la mithlahu. Kalau gitu kamu harus saum. Kalau mau masuk surga, saumlah. Saum itu yang tidak ada bandingannya. Dan banyak lagi janji Allah kepada orang yang saum. Maka kalau kita saum, sama dengan meminta semua yang Allah janjikan. Walaupun selama saumnya, ya Allah ampuni, tidak begitu. Ya Allah ampuni, ya Allah masukkan saya ke surga dengan saum ini. Enggak minta, enggak. Dengan lisan, enggak. Tapi saumnya sudah merupakan bahasa tubuh yang mengisyaratkan permintaan. Maka itu yang disebut dengan
doa ibadah. Berdoanya itu dalam bentuk ibadah. Cukup berbuat, itu perbuatannya mengisyaratkan permintaan kepada Allah. Kita sekarang hadir di pengajian seperti ini. Apakah selama ngaji kita berdoa, ya Allah ampuni saya, ya Allah rahmati saya? Enggak, kita mendengarkan. Maksudnya antum mendengarkan, saya enggak mendengarkan. Tapi saya ngomong. Tapi selama ngaji mendengarkan, bahasa tubuh antum, ibadah dalam bentuk hadir di pengajian seperti ini, di dalamnya terkandung banyak permintaan. Permintaan apa? Meminta semua yang Allah janjikan bagi orang yang hadir di majelis pengajian. Minta ampunannya, minta rahmatnya, minta pahalanya, minta keridhoannya, dan beragam yang Allah janjikan. Maka ini yang disebut doa ibadah. Berdoanya itu dalam bentuk ibadah. Asal ibadah walaupun mulut nggak minta, itu sudah mengisyaratkan permintaan. Intinya seluruh ibadah adalah doa. Doanya dengan bahasa tubuh. Kita membaca Al-Quran. Selama baca Al-Quran kita tidak meminta apapun kepada Allah. Tapi dengan baca Al-Quran sama dengan meminta pahala seperhuruf 10 pahala tuh. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa orang yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Aku tidak berkata alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baru alif lam mim aja 30 pahala tuh. Jadi kalau kita baca Quran itu ibadah. Dan ibadah itu berisi doa, permintaan. Minta pahala, minta ampunan, minta keridhaan, minta rahmat, minta beragam yang Allah janjikan untuk orang yang baca Quran. Jadi doa ibadah maknanya adalah berdoa dalam bentuk melakukan ibadah. Selama ibadah dia ingin pahala dari Allah. Dia ingin ampunan dari Allah. Dia ingin diselamatkan dari azab Allah. Dan jenis ibadah ini, doa dalam bentuk ibadah tidak sah, tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah. Siapa yang beribadah seperti ini, berdoa dalam bentuk ibadah tapi ditujukan kepada selain Allah, orang itu syirik besar, keluar dari agama ini dan terkena ancaman dalam surah Ghafir ayat 60. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang takabur tidak mau ibadah kepadaku, orang itu masuk jahanam dalam keadaan terhina. Tadi dalil ibadah sudah, dalil doa. Wa dalil khauf. Adapun dalil khauf. Khauf itu bahasa kitanya khawatir. Bahasa Sundanya apa khawatir itu? Hariwang. Hariwang dengan sien sama apa beda? Beda. Khawatir dengan takut sama apa beda? Beda. Khauf dengan khasyah sama dengan itu. Khauf, khawatir atau hariwang. Khasyah, takut atau sien. Itu perbedaan. Nanti ada penjelasan. Dalil khauf, khauf ini ibadah. Ibadah hati tapi. Hanya boleh kepada Allah. Dalilnya adalah Al-Quran dalam surah Ali Imran 175. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kalian kepadaku kalau kamu orang yang beriman. Kalau iman hanya takut kepada Allah. Ini ayat sebagai penjelasan dari ayat sebelumnya orang-orang munafik ketika perang, mau perang.
itu menakut-nakuti kaum muslimin. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Tuh orang-orang sudah berkumpul untuk menggempur menyerang kamu. Takutlah kamu kepada mereka, gitu kan? Tapi ditakut-takuti kayak gitu oleh orang munafik, bukannya takut, orang beriman malah tambah yakin, tambah iman. Allah menyatakan fala takhafun, jangan kalian takut kepada mereka. Tapi wa khafuni, takutlah kepadaku. Kalau kamu orang yang beriman. Ini dalil tentang takut. Takut itu tidak boleh kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ketika menerangkan bab takut ini berkata Syekh Al-Utsaimin, al-khawfu huwa adz-dza'ru wa huwa infi'alun yuhsalu bitawaqqu'i ma fihi halakun aw dhararun aw adha. Wa qad nahallahu subhanahu wa ta'ala an khawfi awliya'i syaitan wa amara bi khawfihi wahdah. Khauf atau takut adalah sebuah perasaan yang negatif, ketidaknyamanan, ketidaktentraman yang lahir dari terjadinya sesuatu yang menyebabkan dia binasa atau mengalami bahaya atau mengalami sakit, gangguan. Jadi ada perasaan ketidaknyamanan, khawatir akan binasa, khawatir akan mengalami bahaya, khawatir akan mengalami rasa sakit atau penderitaan. Perasaan tidak nyaman itu disebut khauf. Dan Allah Azza wa Jalla melarang dari takut terhadap wali-wali syaitan dan memerintahkan hanya takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Takut di sini maksudnya khawatir. Apa makna khawatir? Khawatir atau takut itu perasaan tidak nyaman, tidak aman dari perkara-perkara yang mungkin akan dia alami di masa yang akan datang. Bahasa kitanya khawatir. Pasti terjadi? Belum pasti terjadi. Mungkin terjadi, mungkin ya, mungkin tidak. Kalau terjadi gimana? Nggak tahu kejadiannya akan gimana. Belum pasti. Seperti kita umpamanya lewat sendirian tengah malam di jalan sepi. Ada perasaan khawatir? Ada. Apa yang dikhawatirkan? Belum pasti apa. Mungkin ada rampok yang nunggu di sana. Mungkin ada binatang buas yang nunggu di sana. Mungkin saja ada jin jahat yang kalau kita lewat mengganggu. Mungkin saja tidak ada apa-apa, ya enggak? Kalau ada rampok kayak seorang, mungkin kita bisa melawan, mungkin dia kalah. Kan kita jagoan, umpamanya. Jadi apa yang ditakutinya, apa yang dikhawatirkan itu belum pasti. Itu khauf. Belum pasti apa dan belum pasti bagaimana, itu khauf. Seperti pasukan kaum muslimin menghadapi pasukan kafir. Khawatir kan? Khawatir apa yang dikhawatirkan? Kalah dalam perang. Khawatir terbunuh, khawatir terluka, khawatir tertawan. Pasti kalah? Belum pasti. Pasti terbunuh, tertawan atau luka? Belum pasti. Mungkin menang. Mungkin kita yang banyak membunuh lawan gitu kan. Nah, itu jangan kamu khawatir. Menghadapi mereka wali-wali syaitan, khawatirlah kepadaku. Yang jelas mah kalau kamu lari dari medan pertempuran, siap-siap babak belur. Gimana azabnya, siksanya? Mungkin di dunia, yang jelas di akhirat, mungkin dunia akhirat. Gimana bentuknya? Belum tentu. Nanti akan terbukti kemudian. Jadi khauf hanya boleh kepada Allah dan tidak boleh kepada selain Allah. Bagaimana kalau kita takut kepada singa, takut kepada strum? Kalau kamu memang takut, tidak takut kepada selain Allah, tuh kabel terbuka, sok cabak.
Berani enggak? Ya enggak berani. Takut? Takut. Musyrik. Salah ya. Mana ayatnya musyrik? Fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Salah penerapan. Berkata Syekh Al-Utsaimin, al-khawfu salasatu anwa. Khauf itu ada 3 jenis. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Jenis pertama khaufun tabi'iyun. Khauf tabi'i. Khauf tabi'i itu khauf yang wajar, normal, manusiawi. Seperti takutnya seseorang terhadap singa, binatang buas gitu. Takutnya kepada api, takutnya kepada air yang bisa menenggelamkan kita, dan seterusnya. Termasuk takut kepada orang jahat. Orang itu kalau ketemu kita, wah pasti kita babak belur, dipukuli, diperes, dipalak gitu. Karakternya begitu, sering setiap orang mengalaminya. Kita takut kepada dia. Boleh? Boleh, wajar. Dan itu juga dialami oleh para nabi. Takut kepada penguasa yang jahat. Seperti setelah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam memukul orang sampai mati. Dia kabur kan? Kenapa? Takut kepada Fir'aun. Allah menyebutkan rasa takut Fir'aun ini dalam surah Al-Qasas. Rasa takut Nabi Musa kepada Fir'aun ini dalam surah Al-Qasas ayat 18. Fasbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Nah, jadi Nabi Musa di kota itu merasa takut. Takut dia itu disergap, diincar, akan dijadikan DPO-nya. DPO itu apa? Daftar pencarian orang. Bakal ditangkap tuh. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kedatangan tamu. Tamu ini nggak dikenal. Disuruh tamu kan biasanya lapar, haus gitunya. Walaupun nggak dikenal Nabi Ibrahim mah. Berehan bagerna kacida disiapkan anak sapi guling bakar. Enaknya luar biasa. Disuguhan. Faja'a bi'ijlin samin. Dia datang dengan membawa sapi bakar yang sudah matang. Tapi apa yang terjadi? Orang itu tidak makan. Tamu yang datang kepada dia itu tidak makan. Apa kata Allah Azza wa Jalla ketika melihat, kata Nabi Ibrahim, ala ta'kulun fa'aujasa minhum khifah. Maka muncul rasa takut dalam diri Nabi Ibrahim kepada mereka, kepada tamu. Jangan-jangan ini bermaksud jahat. Belum tahu bahwa tamu ini sebenarnya siapa? Malaikat. Maka mereka berkata, la takhaf, jangan takut. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Lalu si tamu ini memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim tentang akan punya anak, seorang anak yang cerdas, yang berilmu. Nah itu Ismail. Oh, setelah tahu bahwa ini teh malaikat, bukan orang jahat, hilang aja rasa takutnya. Tapi tadi mah takut ada. Ini takut tabii. Jadi takut kepada orang jahat, takut kepada binatang buas, takut ular, takut kesetrum. Itu takut yang tabii. Tidak masalah, tidak dosa, tapi wajar, dan ini pun dimiliki oleh para nabi. Walakin idza kana hadzal khauf kama dzakara Syekh rahimahullah sababan litarki wajibin aw fi'li muharramin kana harama lianna ma kana sababan litarki wajib aw fi'li muharram fahuwa haram. Tapi apabila rasa takut tabii seperti ini menjadi penyebab dia meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram,
maka takut ini menjadi haram. Seperti umpamanya seorang ikhwan wajib sholat berjamaah di masjid. Tapi jarak antara rumah ke masjidnya aya kuburan. Akhirnya dia nggak mau ke masjid, takut sih, akhirnya sholat di rumah, maka tidak boleh. Takut seperti ini bisa menjadi haram. Atau umpamanya kita ngariung sama orang-orang yang tidak benar, bukan ngariung, kita lagi mau makan di sebuah kafe, tidak tahu ada orang-orang jahat, tiba-tiba ada orang nawarin ke kita minuman keras. Ayo. Kita takut kepada mereka. Akhirnya karena takut kita minum minuman keras itu. Berarti rasa takut ini mendorong dia untuk melakukan perkara yang haram. Maka takutnya juga haram ketika itu. Tidak boleh. Jadi takut tabii ini adalah takut yang lumrah, wajar, dan sangat manusiawi. Inilah jenis takut yang pertama. Takut yang kedua, khauful ibadah. Ay yakhafa ahadan yata'abbadu bil khaufi lahu fahadha la yakunu illa lillah. Wa sarfuha li ghairillahi ta'ala syirkun akbar. Kedua, takut ibadah. Mana takut ibadah itu? Dia takut kepada seseorang atau sesuatu yang apabila tidak diibadati, ya, diyakini kita akan mengalami bahaya. Takut seperti ini tidak boleh kecuali kepada Allah. Kalau kita tidak beribadah kepada Allah, bahaya kita, disiksa, diazab dunia akhirat. Dan melakukan atau menunjukkan takut ini kepada selain Allah syirik besar. Seperti contoh umpamanya ada orang maksa, ayo kamu ibadah kepada saya. Kalau nggak ada ibadah, kalau nggak mau ibadah sujud ke saya penjara kamu, saya siksa kamu. Akhirnya kita ibadah karena takut ibadah kepada dia, maka ini syirik, tidak boleh. Ketiga, khauf sir, rasa takut yang sir, yang tersembunyi. Seperti umpamanya takut kepada orang yang sudah mati, penghuni kubur, karena takut terhadap kemampuan si penghuni kubur, akhirnya dia nyuguh ke kuburan itu. Mbah, jangan ganggu ya. Nah, itu adalah rasa takut sir. Dan itu termasuk jenis syirik yang juga tidak boleh dimiliki. Inilah 3 jenis rasa takut. 2 di antara haram, terlarang, dan 1 di antaranya mubah dan disebut khauf tabi'i. Ya, cukup ya, sampai di sini saja dulu. Insya Allah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang doa Ustaz. Mohon doanya bagi jamaah yang mau berangkat haji. Apakah kita maksud saya doa yang sunnah, apakah bisa selain daripada doa safar itu, yang doa orang mukmin kepada orang yang berangkat haji, apakah ada doa lain yang sunnah Ustaz? Iya, barakallahu fiik. Kalau ada saudara kita, teman kita, tetangga kita mau berangkat haji atau umroh, ada doa khusus atau doa umum. Pertama ada doa umum, ma'asalamah ya, fi'aunillah dan seterusnya. Doa ketika orang mau safar, ada. Baik safar untuk haji ataupun untuk umroh atau safar-safar lainnya. Rata-rata dianggap safar itu kalau mau haji atau umroh. Tapi kalau umpamanya mau berangkat ke luar kota PP tidak dianggap safar, kemudian tidak mendoakan.
Padahal itu juga sama safar. Pokoknya safar apapun keperluannya. Untuk haji dan umrah tidak ada doa khusus. Tapi doa umum boleh ya. Semoga hajinya mabrur, semoga dilancarkan di perjalanannya, semoga disehatkan selama di sananya, semoga tetap memperoleh hidayah untuk ibadah dengan sebaik-baiknya di sana. Itu doa yang umum. Dengan bahasa apapun, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, kalau bisa bahasa Arabnya dibolehkan ya. Jadi doa khusus tidak ada ya. Wallahu a'lam bishawab. Mana mic? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, assalamualaikum. Ustaz, izin bertanya, ada dua pertanyaan. Satu pertama terkait dengan doa. Ada beberapa kenalan anak Ustaz. Itu mereka sering berdoa dengan meminta bantuan ke yang dianggap orang soleh Ustaz. Yang datang? Kepada orang soleh, yang dianggap soleh Ustaz atau wali Ustaz. Dengan dalil bahwa mereka Allah itu hanya menerima yang baik-baik Ustaz. Gitu. Sedangkan mereka itu merasa bahwa makanan mereka, perbuatan mereka Ustaz itu yang sama ini mereka lakukan itu nggak baik Ustaz. Sehingga mereka merasa kalau saya berdoa langsung kepada Allah itu karena saya di dalam diri saya ada yang nggak baik Ustaz, sehingga doa saya nggak terkabulkan Ustaz. Maka mereka meyakini dengan doa melalui orang soleh Ustaz, atau baik yang masih hidup atau yang sudah mati, dianggap mereka itu akan terkabulkan Ustaz. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua terkait khauf Ustaz. Kalau misalnya Ustaz kita sedang di kantor Ustaz, bekerja di kantor, kemudian tiba waktu sholat Ustaz, dan kita sedang rapat dengan direksi Ustaz. Dan kalau kita keluar di waktu itu, maka akan menjadi catatan buruk buat kinerja kita Ustaz, sehingga akan berdampak pada mungkin kita akan dipecat Ustaz atau akan dikeluarkan, sehingga kita memilih untuk mengundur sholat kita Ustaz, sehingga kita lebih memilih untuk tinggal di rapat dibandingkan sholat. Itu apa itu termasuk dengan khauf yang tobi atau gimana Ustaz? Terima kasih. Jazakallahu Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, berdoa dengan mendatangi orang soleh untuk minta didoakan. Kalau orang soleh ini masih hidup, ya boleh. Tawassul ketika berdoa kepada Allah melalui orang soleh yang masih hidup dibolehkan. Dan itu ada asarnya, ada sunnahnya. Dulu para sahabat minta didoakan kepada Nabi SAW. Seperti ketika Nabi menjelaskan ada 70.000 orang umatku yang masuk surga tanpa hisab. Ada seorang sahabat namanya Ukasah, ya Rasulullah, ud'ullaha li ay an akuna minhum. Wahai Rasulullah, doakan saya agar saya termasuk salah satu di antara yang 70.000 itu. Oleh Nabi SAW didoakan. Bisa nggak Ukasah berdoa sendiri? Bisa. Tapi kenapa beliau meminta? Karena diyakini doa Nabi SAW itu lebih mustajab daripada doanya. Boleh. Boleh nggak? Apa ini kekhususan bagi Nabi? Tidak. Asal kita yakini ini orang soleh, doanya kita duga kuat akan makbul dibanding doa kita, boleh. Seperti perkataan Nabi SAW kepada Umar, yahai Umar, kalau kamu bertemu dengan orang namanya Uwais dari Qaran, dari Yaman, mintalah doa kepadanya. Padahal kedudukan Umar dibanding Uwais jauh lebih tinggi Umar. Umar mas sahabat dijamin masuk surga. Uwais mah tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi Nabi mengetahui atas wahyu Allah. Nanti ada orang tabi'in terbaik. Uwais dari Yaman. Dari desa Qaran. Disebut Uwais al-Qarni. Kalau kamu berjumpa dia, minta doa. Dan betul di zaman Umar menjadi khalifah, dia bertemu. Dan nanya-nanya di Yaman, di Qaran. Ada yang namanya Uwais ketemu. Lalu minta didoakan. Minta agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan didoakan.
Jadi meminta didoakan kepada orang yang soleh yang masih hidup, ya boleh. Ya. Yang tidak boleh adalah meminta didoakan kepada orang yang sudah mati. Jangankan wali biasa, Nabi sekalipun tidak. Apakah para sahabat setelah Nabi wafat datang ke kuburan Nabinya kemudian berkata, ya Rasulullah doakan kita nih agar kaum muslimin menang perang. Apa begitu? Tidak. Waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah terjadi pacaklik yang sangat lama. Beliau tawassul. Tapi bukan kepada Nabi SAW yang sudah wafat. Beliau tidak datang kepada kuburan Nabi. Tapi datang kepada Abbas. Salah seorang paman Nabi SAW. Minta agar Abbas berdoa kepada Allah minta hujan. Dia berkata, Rabbi, ya Allah dulu kami bertawasul kepada Nabimu agar meminta hujan. Sekarang kami bertawasul dengan paman Nabimu. Itu Abbas. Akhirnya Abbas berdoa minta hujan, turun hujan. Kepada yang masih hidup, ya boleh. Kepada yang sudah mati, tidak boleh ya. Jadi pertanyaan pertama dibolehkan untuk meminta didoakan kepada orang soleh yang masih hidup. Pertanyaan kedua, kalau kita sedang rapat terus azan, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita izin sholat, kita bisa diberi sanksi. Apa boleh mengundurkan sholat? Iya. Kalau alasannya urusan dunia seperti rapat dengan kantor untuk kepentingan dunia, tidak boleh mengakhirkan sholat. Kecuali sifatnya darurat. Darurat itu contoh dokter yang sedang mengoperasi pasien. Dari jam 11 operasi, ngong te adzan jam 12. Ini belum selesai. Kalau tinggal sholat dulu mati nih pasien. Akhirnya dia terus. Jam 2 baru beres, baru sholat zuhur. Bahkan asar. Kelewat zuhurnya nggak apa-apa diqadha. Karena darurat nyangkut nyawa orang. Adapun urusan dunia seperti rapat, bisnis dan seterusnya tidak menjadi uzur untuk mengundurkan waktu sholat. Kecuali kalau sedang belajar. Belajar agama. Sedang belajar agama, ngong adzan, lanjutkan saja dulu nggak masalah. Dan ini ada asarnya. Pernah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu setelah Jumatan dia mengadakan kajian. Asar lewat. Orang-orang sudah teriak asar. Tapi terus Ibnu Abbas itu menyampaikan ilmunya sampai menjelang maghrib. Orang-orang kesal. Apa kata Ibnu Abbas? Atu'allimunani anis sunnah. Apa kalian mau mengajarkan aku tentang sunnah? Aku lebih tahu tentang sunnah daripada kalian. Dulu Nabi SAW pernah melakukan begini. Sampai menjelang maghrib, asarnya kelewat. Karena menyampaikan ilmu agama, maka dibolehkan. Tapi untuk urusan dunia, tidak. Maka apakah pasti dipecat? Belum tentu, malah mungkin si bos akan salut. Ini dulu ya, sekitar tahun 80-an gitu. Ada seorang orang Indonesia kerja di Amerika lalu pulang dulu liburan nanti balik lagi ke Amerika. Dia cerita kerja di sebuah pabrik perusahaan. Setiap waktu sholat dia selalu izin. Mau sholat dulu. Mau diizinkan mau tidak dia tetap. Pokoknya saya sudah bilang saya mau sholat. Nggak, cuma 10 menit kok. Akhirnya diizinkan. Suatu saat nih terjadi kehilangan barang berharga di pabrik itu. Semua orang dicurigai. Maka ada orang yang menuduh dia. Banyak. Karena apa?
Karena saat itu orang yang ada di tempat itu, waktu orang lain istirahat, semua keluar, dia ada di dalam kantor sholat. Pas zuhur gitu. Orang-orang semua curiga kepada dia. Tapi siapa yang membela? Bosnya. Orang ini gak mungkin nyuri. Karena dia sedang sholat. Setiap waktu sholat, dia sholat. Izin ke saya. Akhirnya apa? Dibela oleh bosnya ketika orang-orang semuanya menuduh dia atau curiga walaupun tanpa bukti, bosnya membela. Nggak mungkin orang ini. Saat itu belum ada CCTV-nya, tahun 80-an kebayang. Tapi ada investigasi, akhirnya ketahuan ada salah satu yang mencuri. Ternyata yang menuduh dia pertama kali mencuri orang itu. Lempar batu, sembunyi tangan. Kayak gitu. Jadi jangan khawatirkan siapa yang menunaikan hak Allah. Memprioritaskan hak Allah daripada urusan dunia. Allah akan memberi kemudahan, memberikan perlindungan, memberi jalan keluar dari setiap solusi ya. Wallahu a'lam. Gawat nih. Kakak saya yang sudah menikah tinggal di rumah orang tua saya bersama saya. Tapi jarang melaksanakan ibadah wajib. Karena kami satu rumah. Apakah wajib mengingatkan setiap ibadah wajib tersebut? Iya, ingatkan wajib. Walaupun bukan kakak, walaupun kawan. Kalau dia pas azan ternyata tidak sholat, ingatkan, ayo kita sholat. Tanpa harus memaksa ya, sebatas mengajak. Dan apakah berdosa jika saya dan orang tua tidak mengingatkan? Iya, berdosa. Karena tidak amar ma'ruf nahi munkar. Terakhir ya. Berdosakah saya, curhat ini, jika suami tidak pernah membantu istri dikala istri sedang sakit ataupun sedang sehat padahal dia rajin ibadah. Ini mah laporan. Mudah-mudahan suaminya ada di sini. Ingat pulang ke rumah jangan berantem. Umi kenapa lapor ke Ustaz? Jadi saya malu. Berantem. Kan kita tidak tahu siapa orangnya. Antum bukan Hilman? Bukan, yakin. Pertama untuk para suami ini ya. Perlakukan istri kita seperti ratu. Maka kita akan menjadi raja. Perlakukan sebaik yang kita mau, yang kita mampu. Karena itu amanah Allah, itu perintah Allah. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf. Itu perintah Allah. Mengabaikan ini berarti mengabaikan perintah Allah. Bukan hanya mengabaikan hak istri, tapi hak Allah. Hak Allah untuk ditaati dalam hal ini. Kedua, wasiat Rasulullah SAW. Istausu bin nisa'i khairan. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian, kepada para wanita. Perintah Allah, wasiat Rasul SAW. Kalau ini dilanggar, pertama dosanya kepada Allah. Sebelum dosanya kepada istri. Karena itu Allah menetapkan baik buruknya seorang suami di mata Allah dilihat dari baik buruknya sikap dia kepada istrinya. Kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik ke istri-istrinya. Dan aku orang yang terbaik kepada istri. Dari sinilah kita mengetahui kalau Nabi manusia terbaik kepada istrinya, berbuat baik ke istri itu sunnah Nabi SAW. Seorang sahabat bertanya apa yang dilakukan oleh Nabi siang ataupun malam. Salah satu jawaban para istri, kana fi mihnati ahli. Beliau selalu bantu-bantu istrinya. Menambal tali sendal yang putus, menjahit kain yang robek, menyapu, memunguti sampah di rumah.
Tapi dipastikan Nabi tidak pernah ngepel di rumahnya. Kenapa? Ada tanah atau bukan tembok ya. Tapi dipungutilah sampah-sampah. Disebut wa kana fi mihnati ahli. Beliau selalu bantu-bantu istrinya. Bantu-bantu istri sunnah Nabi SAW. Jadi hasil ngaji terapkan di rumah, terapkan di kehidupan bermasyarakat. Di rumah lemah lembutlah ke istri, peduli, perhatian ya kepada anak-anak juga ya, dan bantu-bantu istri. Coba rasakan sensasinya kalau kita ada di rumah, libur nggak ada kegiatan, istri melihat lagi nyuci piring. Kita bantu. Mungkin istri yang nyabunan, kita yang ngabersihkeun nana gitu ya. Sambil ngobrol, nostalgia, kita mengingat masa-masa indah ketika bulan madu dulu ya, sambil ketawa-ketawa. Itu nggak terasa loh. Beres. Istrinya nyuci baju, istrinya mungkin ngagiles gitunya, kita membersihkan, meureut, moe, dan seterusnya. Pertama nggak kerasa, lebih senang, cepat selesai. Biasanya zuhur belum selesai, ini jam 9, jam 10 sudah selesai. Apa yang terjadi? Istri senang batinnya, fisiknya nggak terlalu capek gitu ya. Kemudian keharmonisan rumah tangga suami dengan istri tambah dekat. Ketika masak, Mi, ayo saya ngarendos. Apa aja bumbunya? Bumbunya, perhatikan bumbu istrinya ya. Kita ngarendos. Walaupun awal-awal ngarendos teh susah, dipeperkat barijeng teu pejet we. Akhirnya kita bisa kalau ngesop ini bumbunya, kalau nyayur lodeh ini bumbunya, kalau umpamanya nyayur kacang ini bumbunya, nggak terbalik. Apa fungsinya? Ketika istri sakit atau istri melahirkan, harus bed rest. Dia nggak bisa menghandle semua pekerjaannya, harus bed rest. Kalau nggak sakit lagi, siapa yang menghandle semua? Suami. Suami nyupir, suami nyuci, suami beres-beres, suami masak. Dan karena sudah sering bantu-bantu istrinya, tahu bumbunya. Dan ketika itu ya kemudian masak, suapi istrinya. Mi lapar ya? Orang yang baru melahirkan lapar terus. Sehari bisa 5 kali. Tawaran, mau makan? Iya mau dari tadi nunggu tawaran. Suapin. Rasakan sensasinya ya. Begitu. Saya lebih suka memberikan petunjuk seperti itu daripada ini dosa apa enggak ya. Pokoknya kalau mengabaikan istri berarti dia tidak bertanggung jawab atas istrinya. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita jumpa lagi Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.